Halo, assalamualaikum para pemirsa channel Hidayah Minang. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara sukses menyambung pucuk. Seperti ini telah berhasil dilakukan penyambungan. Eh, ini sambungannya seperti ini. Sudah mulai dahannya. Ini udah berumur 2 bulan. Ini baru berumur 1 bulan, sementara ikatannya belum dibuka. Yang ini baru berumur 20 hari. Yang ini gagal. Dari antara kegagalan dan keberhasilan ini saya mengambil sebuah catatan beberapa kunci cara sukses untuk melakukan sambung pucuk. Yang pertama, syarat yang kita butuhkan adalah memilih entres atau sambungan yang memiliki banyak mata seperti ini. Sebab selain di antara pucuk paling atas kita mengharapkan tumbuh tunas baru, kemudian kita akan mengharapkan pertumbuhan di antara mata-mata yang ada seperti ini. Kemudian syarat yang kedua, memilih anakan yang akan kita lakukan penyambungan yang sudah cukup bagus dan memiliki batang yang telah mulai mengeras seperti ini. Ini anakan yang cukup bagus untuk dilakukan penyambungan. Kemudian alat-alat yang kita pakai, pisau yang khusus kita pakai untuk melakukan sambung pucuk. Ya, kita mulai. Yang pertama, memotong anakan yang akan kita lakukan. Bagusnya kita melakukan pemotongan persis dekat mata seperti ini, sehingga penyambungan seperti ini akan kita lakukan penyambungan. Pisaunya tajam. Kita lakukan dengan rapi dan sudah kelihatan batang yang sudah mulai keras. Untuk kedalaman kurang sekitar 2-3 cm. Selanjutnya kita mempersiapkan sambungan entres pas dengan alat yang tajam sehingga ukurannya langsung pas seperti ini. Kita lakukan penyambungan. Jadi kalau besarnya sambungan atau entres yang kita sambungkan tidak ada persoalan. Yang paling penting potongannya pas, dan selanjutnya masukkan entres yang cukup pas. Kemudian kita ikat. Bahan-bahan yang alat-alat yang kita perlukan harus bersih hingga terhindar dari bakteri. Kemudian cara mengikatnya dengan dilakukan dengan pas, tidak boleh terlalu kuat dan juga terlalu lunak, sehingga sambungannya kalau terlalu keras akan terjadi pembusukan antara ikatan ini nantinya. Kemudian tidak boleh terlalu longgar, sehingga sambungan ini nanti akan terjadi perenggangan. Walaupun entresnya sudah menyambung, tapi ketika ada perenggangan bisa mati dalam waktu tertentu. Kita lakukan pengikatan yang pas, yang ukuran sesuai dengan kita mengukurnya dengan rasa yang pas gitu. Kita ikat padat agar air tidak masuk ke sambungan. Nanti ketika kita melakukan pembungkusan akan terjadi penguapan di dalam bungkusan, sehingga penguapannya bisa memasuki sambungan. Pas sudah padat, kemudian kita ikat seperti ini.
sudah pemirsa. Selanjutnya kita bungkus untuk menjaga kelembabannya. Salah satu yang menjadi syarat keberhasilan dari sambung pucuk ini adalah kelembaban antara sambungan, terjaganya kelembaban sambungan atau entres. Jadi kita perlu melakukan pembungkusan. Selanjutnya kita ikat. Ikatannya tidak boleh terlalu kuat. Kelembaban ini juga membutuhkan oksigen, jadi tidak boleh terlalu kuat, cukup bisa digoyang seperti ini. Kita ikat ya, selesai. Ini akan dalam waktu 2-3 minggu sudah mengeluarkan tunas-tunas baru seperti ini. Ini 2 minggu sudah kelihatan tunas baru seperti ini. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi kita semua, dimana para teman-teman yang melakukan sambung pucuk sering menemukan kegagalan. Itulah beberapa kunci dan rahasia ya untuk sukses melakukan sambung pucuk. Yang pertama adalah memilih entres yang bagus. Yang kedua, melakukan penyambungan pemotongan entres dengan pas sehingga sambungannya bagus. Yang ketiga, memakai alat-alat yang steril dan khusus dan bersih. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.